Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang package dan interface. Jadi hari ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Ini programnya sudah saya buat. Ini yang program sebelumnya yaitu AC pada bagian package dan interface. Ya, sudah bisa dipahami. Semoga sudah bisa dipahami. Sebelum menuju ke materi berikutnya variabel tipe data, kita bahas terlebih dahulu ini informasi tambahan yaitu ada Java Archive. Java Archive ini adalah metode kompresi standar dari file-file yang berisi program Java. Java Archive ini menampung file kelas dan file lain yang dibutuhkan supaya program bisa berjalan dengan baik. Jadi semacam library. Jadi Java Archive dan library ini sedikit bersangkutan. Perintah jar-nya di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Membuat file jar sebagai berikut, melihat isinya sebagai berikut, dan mengekstrasinya sebagai berikut. Kemudian ada Java Library yang bisa kita akses, ya, baik secara online. Jadi Java Library ini adalah kumpulan API dan dokumentasi berupa kelas dan metode yang ada di Java Library itu sendiri. Teman-teman bisa langsung aksesnya sendiri ya. Ada Java Library dan Java Archive ini informasi tambahan pada materi sebelumnya. Selanjutnya kita bahas tentang variabel dan tipe data. Langsung saja ke materi utama. Baik, saya jelaskan. Variabel dan tipe data. Variabel sendiri adalah lokasi di dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan suatu informasi atau nilai. Lingkupnya ada 4. Lokal ini yang paling kecil digunakan dalam metode atau blok lebih kecil. Parameter ini adalah variabel yang ada dalam argumen, kemudian instance yang memiliki nilai berbeda, dan kelas variabel yang berlaku di suatu kelas untuk seluruh instan dari kelas tersebut. Cirinya adalah menggunakan keyword static. Nah, ini dia konversi Java yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Package ini semua huruf ada di huruf kecil. Yang ini tadi company, customer, ya, semuanya huruf kecil. Sementara pada kelas awalnya huruf besar, awal kata huruf besar, pada interface sama seperti pada kelas. Kemudian variabel ini adalah kata pertama huruf kecil, kata kedua menggunakan huruf kapital. Metode juga sama saja. Tapi metode ini seharusnya adalah verbs atau kata kerja. Kemudian ada konstanta yang semua hurufnya adalah huruf besar, ada limit atau pi juga bisa. Ada modifier juga. Modifier ini adalah keyword yang diletakkan di depan kelas, interface, variabel, atau method. Jenisnya ada 3. Ada access modifier, static modifier, dan final modifier. Access untuk pengaturan pengaksesan dari variabel dan metode, static untuk membuat metode dan variabel menjadi milik kelas dan bukan objek. Kemudian final yang menyatakan bahwa suatu kelas, metode, atau variabel itu sudah final dan tidak dapat diubah. Nah, kita lihat di sini langsung kegunaannya masing-masing. Jadi, untuk modifier private ini hanya bisa digunakan di dalam kelas itu sendiri. Tidak bisa digunakan di package lain atau subkelas lain. Kemudian ada tanpa tanda. Ada dalam kelas yang sama bisa digunakan. Dalam package yang sama juga bisa digunakan. Tapi dalam subkelas tidak bisa. Di luar package juga tidak bisa. Sementara pada hak akses protected, dalam kelas bisa digunakan, dalam package bisa digunakan, dalam subclass bisa, tapi di package lain tidak. Sementara public bisa digunakan di semua tempat, bisa dalam kelas yang sama, dalam package yang sama, subclass yang sama, dan juga bisa digunakan di luar package yang lain. Kita bahas dari awal yaitu static modifier. Jadi static ini ketika metode ditambahkan, static modifier, maka metode tersebut dikontrol oleh kelas dan bukan oleh objek itu lagi. Pemanggilan metode dapat dilakukan tanpa membuat objek. Jadi static ini biasanya digunakan pada metode yang hanya melakukan perhitungan matematika. Kemudian ada tipe data. Tipe data ini adalah klasifikasi data yang berfungsi untuk menerjemahkan bagaimana programmer bermaksud menggunakan data. Ya, mungkin ini salah satu hal yang paling sering ditemukan oleh seorang programmer. Contohnya ada tipe data primitif yaitu byte, integer, short integer, long integer, float, double, char, boolean. Byte, integer, short, long itu biasanya untuk bilangan bulat dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah tipe data reference. Jadi tipe data ini berupa kelas yang ada di library Java. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu Java library. Bisa dilihat perbedaan dari keduanya apa? Nah, tipe data primitif ini menggunakan huruf kecil di awalnya, sementara pada bagian reference menggunakan huruf kapital di awal, string, integer, double.
Kemudian setelah kita membahas variabel tipe data, ada wrapper class. Ini adalah kelas-kelas yang digunakan untuk mendukung penyimpanan nilai dari suatu variabel yang dideklarasikan dengan tipe data primitif. Contohnya sebagai berikut. Setelah wrapper class ada juga autoboxing ya. Autoboxing ini konversi otomatis antara tipe data primitif dan wrapper class yang sesuai. Contohnya adalah ini. Autoboxing ini juga bekerja pada ekspresi aritmatik ya. D sama dengan D plus 1. Jadi konsep kerjanya yang pada bagian aritmatik ini auto unbox D ke double, kemudian tambahkan 1, lalu autobox hasilnya ke double. Kemudian simpan reference ke objek wrapper yang baru dibuat ke D. Jadi D ke double, kemudian 1 ini ditambahkan, lalu autobox hasilnya dimasukkan ke double. Jadi kemudian double ini menyimpan reference ke objek yang baru dibuat, ke objek wrapper yang baru dibuat, yaitu di D. Ada lagi konstanta. Jadi konstanta ini digunakan apabila kita ingin membuat nilai sebuah variabel tidak berubah atau tetap. Jadi nilainya itu saja. Misalnya pi itu 3,14 konstanta. Nah, ya kan, menggunakan huruf kapital. Kemudian ada pembulatan yang menggunakan perintah math round. Ya, jadi bilangan pecahan ini langsung dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Saya bahas ke bagian NetBeans programnya. Ada bilangan beraksi ya. Kita jalankan yang bilangan ini saja. Bilangan.java ini adalah static, integer. Kita coba jalankan sambil menjelaskan ya. Public class bilangan, static, integer, pencacahnya 0. Integer nilai. Ini untuk deklarasi terlebih dahulu. Public bilangan ini akan mengandung integer nilai sama dengan nilai ya. Pencacah ini adalah increment ya teman-teman, ini adalah increment pencacah. Info yang akan dijalankan print line nilai sama dengan nilai ya. Kemudian pencacah dimasukkanlah data pencacahnya itu sendiri. System out print line ini kemudian kosong ya, kita buat kosong. Bilangan beraksi. Nah, di sini dia bilangannya ditentukan adalah 50, 15 dan 30. Nilainya ditentukan itu. Oke. Saya jelaskan satu persatu. Oke. Jadi bilangan B1 bilangannya 50, pencacahnya 1, pencacahnya 2 dan pencacahnya 3. Ya, karena di sini 1 2 3. B1, B2 dan B3. Bilangan ini seperti biasa memanggil kelas bilangan.java. Bilangannya 50, b1.info. Berapa? Nilainya adalah nilai yang sudah kita masukkan di tempat sebelumnya, yaitu ada 50, 15 dan 30. Ya. Pencacahnya berapa? Ada 1, 2 dan 3. Kalau statik maka hasilnya akan pencacahnya 1, 2, 3. Kalau kita buat non statik maka pencacahnya akan berubah menjadi 1, 1 dan 1 ya. Saya coba terlebih dahulu apakah bisa berjalan dengan baik. Nah, kan pencacahnya juga otomatis berubah. Ya. Kita buat seperti ini saja agar lebih mudah dipahami. Kemudian berikutnya ada karakter.java. Karakter.java ini adalah karakter satunya X. Jadi 88 ini akan berubah menjadi X, karakter 2X seperti yang ditentukan, karakter 3 Y. Ya, kita jelaskan yang bagian luas segitiga ini saja ya, karena lumayan mudahan bisa dipahami. Integer alas 3, integer tinggi 7 sudah ditentukan. Jadi akan dilakukan perhitungan alas kali tinggi. 3 kali 7 dibagi 2. Kita jalankan langsung. Hasilnya akan keluar 10,5. Jadi simpelnya tipe data itu yang integer ini ya, tadi kita membahas variabel dan integer ya. Variabelnya sendiri adalah nilai yang dimasukkan. Jadi bisa dibilang ini variabel. Ya. Kemudian kedua apa? Sistem tipe data. Jadi tipe datanya integer dan double. Semoga bisa dipahami pada materi